Anda lihat. Ini kita sebenarnya bisa gambarkan sebagai sebuah pergerakan yang kita sebut sebagai sideways di sini kan. Tapi teman-teman lihat sekarang, dia terjadi membuat low lebih rendah nggak? Ini manipulasi harga bukan? Iya, manipulasi Pak itu Pak. Ya, berarti kan kalau kita pakai aturan yang tadi di sini, udah sama belum sama ini? Udah sama belum? Sama ya? Sama Pak. Iya. Jadi lebih besar nggak? Kalau ini candle close? Besar Pak. Lebih besar. Lebih besar ya? Setuju ya? Nah, Besar. bayangkan kalau ini dia lewat, nih lewat sini, ini sinyal buy, sinyal buy. Feels like you're mine now. No need to pretend how. 'Cause we like it. It felt like Halo guys, tidak mengherankan ya, akhirnya gold naik secara signifikan di 18.10 atau sekitar range 18.11. Tidak mengherankan karena memang sebetulnya harga kena di key level di mana ini adalah sebuah swing low-nya, ya. Jadi Anda bisa lihat ini sebagai swing low dan ini adalah swing high dan kita sebut sebagai breakout structure, ya. Dan yang kita lihat saat ini sudah kelihatan bahwa market menunjukkan bahwa gold masih dalam keadaan bullish market dan itu kelihatan sekali bagaimana terjadi sebuah kenaikan yang imbalance yang sangat signifikan sekali. Nah, lantas bagaimana pergerakan harga saat ini? Ya, kalau kita lihat pergerakan harga saat ini, memang harga masih dalam keadaan bullish market, tetapi apakah ini akan terus naik? Saya mungkin akan expect harga akan koreksi sebentar ya. Tapi hati-hati teman-teman, waspada jika nanti harga akan turun, maka kemungkinan besar target yang akan dikejar oleh market adalah di 1886. Kenapa disebut area ini menjadi level penting? Karena pernah terjadi masa lalunya terjadi breakout dari area support become resistant dan ini potensi akan terjadi sebuah tahanan dari buyer. Kita akan lihat nanti akan seperti apa, tapi jelas 1886 menjadi level yang sangat penting saat ini dan harga saat ini juga tertahan pada sekitar di 1932 ya. Oke, saya ada cuplikan teman-teman saat saya melakukan live webinar bersama teman-teman di kelas SMC Mastery Batch 8 pada tanggal 5 atau tanggal 6 Oktober saat kelas perdana dimulai dan saya sudah sampaikan bahwa kita akan plan buy di 18.10 gitu ya, dan itu sudah kita antisipasi sebenarnya terjadi sebuah fase yang kita sebut sebagai fase akumulasi, manipulasi, dan expansion, dan kita lihat sekarang harga rally sangat signifikan sekali. Oke, yuk sekarang kita lihat video sebelumnya ya, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Expansion, itu sama contoh di sini. Nih, teman saya lihat nih. Coba, ini candle-nya gede nggak ketika dia break? Gede? Ketika break, gede banget ya? Kelihatan ya? Tuh gede banget ya? Tuh gede banget, ini gede banget. Dan kemudian dibalas dengan candle yang sama besarnya tuh. Itu gede banget. Nih, perhatikan. Candle ini nggak ada yang lebih besar dibandingkan ini yang dua ini yang lagi jalan nih. Ini lebih besar dibandingkan semua yang di bagian sebelah sini. Anda kalau pakai H4 misalnya. Coba Anda lihat. Ini sekarang potensi lebih besar nggak dibanding yang lain? Lebih besar nggak sekarang? Teman-teman, ayo komen. Jadi lebih besar nggak kalau ini candle close? Besar Pak. Lebih besar. Lebih besar ya? Setuju ya? Nah, Besar. bayangkan kalau ini dia lewat. Nih, lewat sini. Ini sinyal buy loh. Sinyal buy loh. Kan sama dengan kita di sini, teman-teman. Nih, sama. Dia membuat dia liquidity dulu. Nah, ke atas. Ini berarti yang kita tungguin terjadi sebuah konfirmasi harga. Ini yang kita sebut sebagai displacement. Nanti ada materi khusus tentang New York Magnetic Zone saya bahas. Oke. Nah, ketika itu terjadi, maka kita melakukan entry buy. Ya, kira-kira kayak gitu ya, teman-teman. Nah, ini kayak gini sama nih. Tuh, dia membuat second out kayak gitu. Ini ada fase akumulasi di sini. Ini akumulasi. Break, ya kan? Membuat second out low, naik ke atas. Break, ini baru charge. Nah, kayak gitu. Dia terjadi charge itu kayak gini, bagus nih. Dia membuat sini, baru Anda buy. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, kalau kita lihat dari, teman-teman kan tanya ke saya, Pak, kenapa kita boleh cari peluang buy di gold saat ini? Itu pertanyaannya. Aman nggak kita cari buy? Sekarang kita lihat, posisi dia itu ada di mana? Oke, tadi kita udah bahas bahwa posisi harga saat ini adanya berada pada tepat di mana, teman-teman? Adanya tepat pada area dari swing low terendahnya dia kan ya? Benar nggak? Di sini dong. Benar nggak? Low terendah dia. Ayo, saya komen teman. Benar nggak? Benar kan ya? Iya Ini Pak. kan adalah high, low, higher high,
Ya, gitu. Jadi yang di sini sebagai apa? Sebagai breakout structure kan ya? Itu dia. Tuh, sebagai breakout structure di sini. Maka kalau kita mau melakukan posisi buy, ya tunggu aja. Nah, ini dia. Ini sebenarnya udah kita gunakan sebagai area point of interest, dan saya udah kasih tahu sebenarnya dari beberapa hari yang lalu bahwa kalau teman-teman melakukan posisi buy, tunggu sampai benar-benar terjadi manipulasi. Ini yang sekarang kita tunggu nih, gitu loh. Ini yang kita lagi tungguin sekarang nih. Jadi kalau kita udah ngeliat gini, ketika dia break lewat terjadi change of character, maka kita bisa ambil peluang buy. Tapi tunggu dulu ya, ini belum terjadi change of character. Kalau dia lewat dari high yang ada di bagian sini, lewat nih, biarin dulu gini ya, terjadi dulu ke atas, dia membuat high lagi. Ini ketika dia membuat high lagi di sini nih, dia akan membuat apa? Membuat inducement di sini. Nah, ketika dia nanti membuat inducement di bagian bawah, nanti dia akan menciptakan manipulasi harga. Nah, ketika ini terjadi ada buy. Oke, sekarang kita udah punya gambaran di sini. Ini berapa di harga berapa sekarang? Kita udah mulai ancang-ancang ya. Ini belum kejadian, tapi kalau ini break ke atas kita udah siap-siap dari peluang buy. Ini saya tandain sebagai saya kasih harganya ya. Di berapa ini sekarang? Di 18, 16. Nunggu break yang mana? Nunggu break yang ini. Ini adalah high-nya dia. High dia ya. Tandain. Di 18.34. 18.34 di break, biarin dia terjadi terjadi internal boss dulu. Ini terjadi internal boss di sini. Lalu dia membuat tekan outflow, baru Anda ambil buy 18.17. Ya, tapi itu tunggu breakout dulu. Kalau itu belum terjadi, kita nggak ambil buy. Oke, nah kalau kita lihat dari sini, ini kalau kita gunakan acuan dari kita pakai acuan dari weekly sendiri ya, teman-teman. Kita gunakan dari weekly. Ini sepertinya ada dorongan yang sangat-sangat besar banget ya dari seller ya. Kalau Anda lihat menggunakan EMA 2134 pun di bawah EMA-nya. Jadi di time frame weekly-nya biris di sini. Kenapa? Karena kita memandang dari atas ini ya. Ini dari mana dari sini ini biris. Ya, biris. Nah, ini biris. Tapi apakah di time frame daily biris? Pastinya nih biris. Loh, ini kelihatan banget nih. Di time frame ini biris ya. Kelihatan banget nih biris, teman-teman. Ini biris. Nah, tetapi teman-teman jangan lupa bahwa kita nggak bisa mengabaikan monthly. Di weekly biris, daily biris, half biris. Nah, sekarang dilihat di acuan time frame monthly kayak gimana. Nah, di acuan time frame monthly di sini, harga saat ini harga lagi tertahan di sini kan gitu. Oke. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang market structure ya, kita bicara tentang market structure, maka kira-kira nih, ini market naik ke atas, ya ini membuat higher high, membuat lower high, lalu di sini membuat higher low, nggak mampu break, membuat higher high, higher low, di sini membuat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher high di atas, sini ya, membuat sini, dia naik ke atas, turun, membuat lower high, membuat lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Oke, sekarang kira-kira kayak gitu sekarang. Oke, sekarang kita turun ke time frame daily. Nah, kira-kira ini gambar. Ini kalau kita bicara market structure ya. Nah, kalau Anda lihat dari yang terjadi di bagian sebelah sini, teman-teman, maka ini sebenarnya adalah breakout structure, kan gitu ya. Ini kan breakout structure sebenarnya. Ini breakout structure. Bos di sini. Breakout structure di bagian atas itu. Nah, kemudian kan di sini sekarang kalau Anda gunakan ini sebagai area referensinya sini, dan kita melihat sekarang ada bahu sebelah kiri di bagian sini. Ups, kegedean. Ini adalah titik low yang bagian sebelah kiri, ini adalah lower low, lower high, lower low, ya kan, higher high, higher low. Oke, ini pullback nih, berarti sudah melakukan retest terhadap area di sini. Ya, jadi pernah di masa lalu ini udah ngambil di sini. Tapi jangan salah paham juga bahwa ketika dia naik ke atas, push naik ke atas, menciptakan area demand baru, maka menciptakan area demand di bagian sebelah sini. Dan ini kita lihat sekarang nih, harga sekarang tertahan di sini. Nah, masalahnya adalah drop-nya ini sangat luar biasa sekali. Nah, sekarang kalau kita bedah di dalam gelombang ini, oke, sekarang kita bedah gelombang di sini, maka kita kan ada gelombang lain nih, membuat higher high, higher low, higher high, higher low, lower high, lower low, lower high gitu ya, lower low. Oh, ini bahkan ini sangat signifikan banget ya,
Nah, di time frame daily ini kita belum melihat sama sekali adanya, oh, sini sudah ada low di sini. Ini adalah high. Kenapa? Karena dia itu same equal atau equal high di atas. Jadi kita asumsi dia adalah sebagai swing high-nya. Jadi ada gelombang di atas itu ya. Ya teman-teman yang masih bingung tentang bagaimana cara marking zone, marking swing high, swing low, dibaca ulang ya materinya ya. Itu penting banget. Oke, sekarang ini saya tandain di bagian sebelah sini. Kita udah ketemu sekarang level di sini. Tapi lihat pada saat market turun ini sangat luar biasa bearish, dan perhatikan di sini bagaimana kita tidak melihat adanya candle bullish di situ ya. Nggak ada sama sekali. Semuanya candle-nya warna hitam. Berarti ini strong bearish banget. Oke. Nah, sekarang kita lihat di time frame lebih kecil menggunakan H4. Saya klikkan dulu di sini. Nah, di sini juga kalau kita gunakan di bagian sebelah sini ya. Ini market masih dalam keadaan bearish. Oke, di sini kita belum melihat ada candle yang signifikan ya. Nggak ada candle yang segede gini nih. Kita nggak ngeliat ada candle sebesar ini. Belum ada. Maka artinya belum ada perlawanan yang secara signifikan yang dilakukan oleh buyer. Di H4 ini nggak ada signifikan banget. Jadi yang kita lihat saat ini di market ini adalah market lagi stagnan di sini, sideways. Oke. Dan kebetulan nanti malam tuh ada NFT ya, C1, dan kita belum tahu akan kemana arah harganya. Tetapi yang saya pahami adalah begini teman-teman, saat terjadi sebuah proses terjadinya akumulasi, ini ada proses akumulasi sebenarnya di sini. Ya, ini proses akumulasi. Nah sekarang kita bahas prosesnya the power of 3 ya. Ini kita bahas yang di sini. Sekarang saya balikin ke tablet saya. Oke, sekarang kita bahas. Ketika pergerakan harganya katakanlah di misalnya gini ya, anggaplah sini ada, oke sebentar saya undo dulu, lebih interaktif ya, saya pakai tablet lebih interaktif ya, lebih enak ya kita bahasnya ya. Jadi saya enak nyorot-nyorotnya pakai tablet, saya lebih enak. Oke, sekarang ini ketika di sini membuat ada drop base rally naik ke atas gitu ya. Nah, harga turun di sini nih. Ini kan adalah area. Tentu aja kalau ini adalah retest, ini berarti adalah kategori adalah late retest. Oke, ini adalah late retest. Kenapa? Karena harga udah jauh banget baru turun. Ya, jadi artinya gini, kalau kita langsung sikat buy di sini, ini agak relatif berbahaya. Ya, agak relatif berbahaya. Ini akumulasi untuk bullish ya. Akumulasi untuk bullish. Katakanlah Anda menggunakan point of interest-nya adalah menggunakan acuan time frame katakanlah daily misalkan daily. Maka sebenarnya kalau mau cari konfirmasi di sini, bagusnya adalah menggunakan apa? Menggunakan konfirmasi di time frame yang kecil. Itu adalah time frame H4, Anda gunakan time frame H1. Nah, ini masalahnya. Contoh tadi daily tadi sangat besar, candle sangat dominan banget gitu. Dan kita tidak melihat adanya satu candle besar pun, sama sekali nggak ada di situ. Jadi benar-benar strong bearish banget. Ya. Jadi sebenarnya sangat strong bearish banget. Oke, sekarang katakanlah yang warna kuning ini adalah yang terjadi di time frame H1 misalkan. Oke, time frame H1 misalkan ya. Oke, kemudian market sideways. Market sideways teman-teman di sini. Sampai di sini sideways. Ini yang kita lihat sekarang di gold. Nah, untuk terjadinya sebuah bullish market tidak sesederhana itu. Oke. Konsepnya the power of 3 berlaku di mana ini adalah pergerakan sideways. Dia akan spike dulu. Lalu market naik ke atas. Ini adalah akumulasi. Oke, ini adalah manipulasi. Ini adalah expansion. Maka tugas kita adalah melihat nanti akan seperti apa. Kalau seandainya ini begini, maka sebenarnya ketika ada low membuat low semacam ini, orang yang nge-buy sini kena stop loss nih. Yang nge-buy di area demand kena stop loss nih. Ya kan? Spike nih. Ini biasanya kalau ada news yang impact, NFP dan segala macam, ini biasa kayak gitu. Karakteristiknya kayak gitu. Maka kita belum punya bayangan ini akan jebolkah atau malah naik. Nah, tiba-tiba ada pergerakan di H1. Ketika ini dia naik, inilah yang kita sebut sebagai displacement. Oke. Maka ketika ini terjadi sebuah displacement, maka tugas berikutnya adalah udah ini menjadi sebuah konfirmasi harga. Ini bagus banget nih. Ini sangat bagus banget. Kalau udah kayak gini,
ya udah siap sikat buy, tunggu pullback. Untuk begini. Ini adalah akumulasi, manipulasi, expansion, dan kita tunggu pullback. Iya, betul. Nah, jadi akumulasi dulu di sini. Ya, dari bearish ke bullish. Tapi proses terjadi di time frame kecil itu kira-kira kayak gini. Dan ini nggak bisa kebaca di time frame besar. Kita harus detect di time frame kecil. Bahkan kalau Anda tahu konsepnya aslinya ICT itu pakai time frame M1 loh. Ya, bisa pakai time frame M1. Oke, kelihatan sekarang kita kembali kepada contoh di sini. Nah, itu belum terjadi pada kasus di gold ini, teman-teman. Belum terjadi. Saya biar lebih enak. Itu belum terjadi. Dan kita melihat sekarang marketnya memang lagi satu ya. Ini jelas banget satu ya nih. Oke, ini jelas banget satu. Dan kita belum melihat adanya itu gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya kita melakukan posisi buy sekarang, menurut saya agak apa ya? Agak gambling menurut saya. Karena kita nggak tahu ini akan ngapain gitu. Kan bisa aja market tiba-tiba nyampe di sini, tiba-tiba ngebanting lagi turun. Nah, malah babas turun lagi kan gitu. Bisa. Ya. Nah, tapi yang kita antisipasi kan kejadiannya kayak gini kan ya. Dimana market mencoba untuk naik tapi nggak jadi, malah turun gitu loh. Membuat lo lagi kayak gini. Kan ada dua kemungkinan nih. Ada orang yang lihat ini sideways ya. Sideways, ya udahlah sikat sell on breakout. Jadi ketika candle close di sini nih sell on breakout. Nah, ini yang jadi jebakan sebenarnya. Kenapa terjadinya sebuah pola akumulasi, manipulasi, distribusi atau the power of three adalah karena orang banyak melakukan entry on breakout ketika sideways terjadi. Dengan asumsi dia membuat lo lebih rendah lagi. Oke, dengan asumsi trennya berlanjut turun. Ini rata-rata yang digunakan oleh pengguna yang menggunakan chart pattern biasanya. Nah, mengapa market akhirnya naik lagi ke atas? Ya karena tujuan sederhananya adalah melakukan sebuah membuat sebuah manipulasi harga di situ. Oke. Nah, jadi kondisi di sini menurut saya memang kita nggak bisa ngapa-ngapain dulu. Teman-teman udah lihat ya tadi beberapa cuplikan dari tanggal 4 Oktober sebelumnya dan tanggal 6 Oktober saat saya melakukan live di webinar bersama dengan teman-teman member di SMC Mastery Batch 8. Oke, sekarang kita kembali kepada pembahasan tadi di awal adalah terjadi sebuah akumulasi, manipulasi, dan distribusi. Kalau teman-teman lihat di sini, ya, memang dalam banyak kasus kadang-kadang harga tidak melakukan pullback. Jadi skenario awal tadi saya sampaikan di video sebelumnya bahwa saya ada rencana plan untuk melakukan posisi buy di level ini. Tetapi memang tidak tereksekusi dengan cukup baik dan harga tidak diretest di area tersebut. Jika teman-teman adalah seorang trader agresif, mungkin Anda bisa mempertimbangkan kasus Anda melakukan entry on breakout. Ada plus minus sebenarnya ketika Anda melakukan entry on breakout pada area resistance-nya dari sini, ini adalah terjadi sebuah change of character. Kalau Anda lihat di beberapa broker bahkan terjadi sebuah imbalance yang sangat-sangat signifikan sekali di situ. Tapi atas begini, Anda mau melakukan entry on pullback juga bisa semacam ini, tapi Anda bisa kehilangan momen. Atau barangkali Anda melakukan entry on breakout, tetapi mungkin SL-nya Anda pertimbangkan jadi SL relatif jadi lebih besar. Mungkin area terbaiknya Anda bisa letakkan di sini. Nah, apakah Anda sanggup dengan SL sebesar ini? Itu yang jadi problem. Ini adalah skenario yang kedua. Skenario pertama tadi di sini Anda tidak dapat momen untuk kasus ini karena ada sebuah pergerakan yang sangat-sangat signifikan sekali. Nah, alternatif yang ketiga yang bisa lakukan sebenarnya adalah ketika nanti harga katakanlah pullback, ketika sudah jadi breakout semacam ini, teman-teman bisa melakukan expect harga untuk ketika nanti diberikan kesempatan harga untuk turun, maka Anda bisa melakukan posisi buy. Dan tentu saja pilihan opsi yang ketiga ini menjadi pilihan terbaik karena Anda tidak perlu menekan SL di bawah zone-nya, tapi mungkin Anda menekan SL di bawah sebuah base yang terbentuk di sini. Oke? Karena ini adalah sebuah proses yang kita sebut sebagai fase markup. Ya, jadi ini kita sebut sebagai fase akumulasi, manipulasi, dan terjadi fase expansion, dan berikutnya adalah fase markup. Disinilah terjadi fase partisipasi publik di mana para retail masuk di market. Ya, nah dengan konsep semacam ini maka Anda akan benar-benar mendapati level terbaik. Oke, jadi terpulang pada teman-teman apakah Anda melakukan entry on breakout atau Anda melakukan entry on pullback atau Anda menunggu sekalian ketika terjadi breakout pada skenario ketiga untuk melakukan entry on pullback dengan SL yang relatif lebih kecil. Oke, saya pikir cukup sekian. Semoga teman-teman dapat benefit, dapat manfaat dari video ini. Dan buat teman-teman yang tertarik untuk belajar SMC Mastery, Anda bisa klik link di bawah. Saya akan buka kelas di pertemuan
ada 8 kali pertemuan. Kita akan mulai pada tanggal 6 November. Anda akan dapetin 3 ebook sekaligus dan ada linknya di bawah gitu ya. Thank you semua, sampai ketemu di video yang akan datang. Ciao.